dosanya double. Padahal sama-sama menolak kan. Misalnya datang tetangganya, saya butuh uang. Oh enggak, saya enggak mau. Ya sudah, saya enggak mau pinjamin. Dia sebenarnya kalau dia mampu untuk pinjamkan tapi enggak mau pinjamin, masalah dia sama Allah nanti. Tapi ditambah plus ditutup pintunya rapat-rapat, double dosanya. Kata para ulama. Apa yang pertama? Tadyi' wa isaa'ah. Dia menyia-nyiakan hak tetangga. Yang pertama tidak berbuat baik kepada tetangga. Yang kedua, dia dengan menutup pintunya rapat-rapat itu menyakiti hati tetangganya. Maka itu adalah sebuah perbuatan yang memang tidak diizinkan dalam syariat al-Islam. Wallahu taala alam bissawab. Itu intisari daripada hadis yang 111. Sebelum kita lanjut pada hadis yang 112 dan bab ke yang 61, mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh tafadhal. Ya, mungkin ada yang ditanyakan bab pada tetangga. Ini ada pertanyaan dari Facebook, dari saudara si Utami. Bismillah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz, dan di Masjid Al-Taqi. Azam itu bertanya, Ustaz, manakah yang didahulukan jika memiliki makanan yang lebih berhak atas pemberian kita, antara kerabat yang rumahnya lebih jauh atau tetangga kita yang lebih dekat? Yang kedua, siapa yang lebih didahulukan atas makanan kita, tetangga yang lebih dekat atau tetangga yang lebih bertakwa? Kemudian yang kedua dari Bapak Oki Satria, apa yang harus kita perbuat untuk bisa masuk ke dalam surga Allah di dalam hubungan ibadah kepada? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, mana yang harus didahulukan? Apakah kita memberi makanan kepada tetangga ataukah kepada qarabah, keluarga, sekalipun rumahnya jauh? Nabi SAW sebenarnya sudah memberikan clue ya, memberikan jalan keluar dari urusan seperti ini. Yang paling berhak mendapatkan makanan kita pertama adalah kedua orang tua. Setelah kedua orang tua, baru kemudian al-aqrab fal-aqrab, karib kerabat, yang paling dekat, yang paling dekat. Kalau masih ada lebih, baru kemudian tetangga yang paling dekat. Tetangga yang paling dekat, yang nempel pintunya dengan pintu rumah kita. Nah, kayak mana kalau nggak cukup Ustaz? Nabi sudah kasih contoh, insya Allah di pertemuan akan datang kita bahas. Wasiat Nabi SAW kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, idza tabakhtal maraqata fa'aktsiril ma'. Wahai Abu Dzar, kalau kamu bikin gulai daging campur sayur-sayur, gulai maksudnya gulai kambing lah misalnya. Kalau kamu bikin gulai kambing, fa'aktsiril ma', banyakkan airnya. Nabi nggak perintahkan banyakkan dagingnya ya. Ini sebenarnya untuk nyindir orang-orang bakhil. Nggak perlu kamu banyakin dagingnya, banyakin saja airnya. Banyakin saja airnya. Wa ta'ahad jiran. Kemudian kamu lihat siapa tetangga yang paling butuh, kasih dulu. Nah, berarti antum kalau punya masakan yang enak, misalnya, sebenarnya nggak harus enak sih, punya masakan yang berlebih. Contohnya bikin gulai kambing lah. Gulai kambing 100.000, dagingnya ada 10 potong misalnya. Satu keluarga ada 4 orang, siapkan untuk 4 orang satu potong, masih ada lebih kan? Bagi ke kerabat yang dekat, sekalipun rumahnya jauh. Kuahnya, kalau seandainya sudah nggak ada, habis ya dagingnya, kuahnya baru dibagi kepada tetangga. Kalau memang dagingnya sedikit. Kalau bisa dapat semua, baik. Kalau nggak bisa dapat semua, mana yang diutamakan? Ya al-qarabah, karib kerabat kita yang didahulukan. Nah, sebelum adzan kemudian pertanyaan selanjutnya, manakah yang harus kita dahulukan? Tetangga kita yang dekat atau tetangga kita yang bertakwa? Yang didahulukan adalah tetangga yang paling dekat sekalipun kafir. Tetangga yang paling dekat sekalipun kafir. Kalau nempel pintunya. Kalau mungkin agak jauh, sama-sama agak jauh, yang didahulukan yang mana? Ya, yang muslim. Tapi kalau yang paling dekat inilah yang diutamakan. Kenapa? Karena wasiat Nabi SAW melalui lisan Abu Hurairah tadi apa? Falyabda bil adna, mulai dari yang paling dekat daripada yang paling
jauh. Kenapa? Jadi contohnya misalnya begini, ini sebelum azan sebentar nih. Tetangga di sebelah rumah ini misalnya tetangga ya biasalah sholat tapi nggak ke masjid. Yang di ujung sana itu imam masjid. Mana yang didahulukan? Tetangga yang sebelah ini. Kenapa kalau kita dahulukan yang imam masjid ada di pojok sana, bawa gule kelihatan sama yang sebelah rumah. Sudahlah, dia punya perasaan, oh ya mulai imam masjid situ dikasih, saya dilewatin. Makanya kata Abu Hurairah, "Falyabda bil adna dunal aqsa." Mulai dari tetangga yang paling dekat. Syukur-syukur, tapi kalau dapat semua itu jauh lebih baik. Jadi wallahu taala alam shawab, itu sedikit. Nah, insyaallah ba'dal adzan baru kita jawab pertanyaan yang selanjutnya. Jadi didahulukan yang dekat terlebih dahulu. Dahulukan yang dekat, itu yang paling baik. Wallahu taala alam shawab. Pertanyaan kedua apa tadi? Jelas pertanyaan. Oh, apa yang harus kita lakukan untuk bisa masuk surga?
Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala man ittaba'al huda wa ba'd. Jadi termasuk petunjuk daripada para sahabat ridwanullahu alaihim, apabila kita punya makanan, kepada siapa hendaknya kita berbagi yang paling utama? Apakah kepada tetangga kita yang dekat atau tetangga kita yang bertakwa? Maka kata beliau, falyabda bil adna dunal aqsa. Hendaknya dimulai dari tetangga yang paling dekat daripada tetangga yang jauh. Beliau enggak menasihatkan dimulai dari yang lebih bertakwa, enggak. Karena beliau nasihatkan mulai dari tetangga yang paling dekat, karena tetangga yang paling dekat itulah yang melihat apa yang kita berikan dan kebiasaan kita semuanya ada. Jadi wallahu taala alam bisawab. Itu yang kedua. Kemudian ada pertanyaan, apa sih yang harus kita lakukan agar kita masuk ke dalam surga? Ini pertanyaan yang besar. Ini pertanyaan yang besar, sesuatu yang juga pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya ada seseorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dalam perjalanan, datang seorang Arab Badui tiba-tiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar." Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepada saya amalan-amalan yang bisa mendekatkan ke dalam jannah dan bisa menjauhkan ke dalam neraka. Di sebagian riwayat yang lainnya, Mu'adz bin Jabal ini juga bertanya demikian kepada Nabi SAW. Sehingga kata Nabi SAW, laqad sa'alta 'azim. Sungguh pertanyaan kamu ini pertanyaan yang besar sekali ini. Pertanyaan yang sangat hebat, luar biasa. Apa yang bisa memasukkan kita ke dalam jannah dan bisa menjauhkan kita dari neraka? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu pengen semakin dekat ke jannah, pengen jauh dari neraka, yang pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaknya kita hanya mengesahkan Allah dalam peribadatan kita dan semua hal kita. Semua tujuan kita hanya diniatkan untuk Allah. Sembahlah Allah satu-satunya, jangan sekutukan Allah dalam sesuatu apapun juga. Jangan meminta sesuatu kepada selain Allah. Minta kepada Allah, sembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa tuqimus shalah. Tunaikan salat. Waktunya salat 5 waktu, kerjakan. Wa tu'tiyaz zakah. Keluarkan zakah. Yang keempat, wa tasilur rahim. Dan sambung tali silaturrahim. 4 ini dipegang kuat-kuat, insyaallah amalan ini bisa memasukkan ke dalam jannah dan bisa menjauhkan dari nerakanya Allah. Pertama, sembah Allah satu-satunya, kerjakan salat, tunaikan zakat, sambung tali silaturrahim. Maka ini adalah perkara yang bisa memasukkan seseorang ke dalam jannah dan menjauhkan dari neraka. Terakhir sebelum kita tutup, kemarin ada pertanyaan sebenarnya, apakah boleh kita menerima sumbangan dari orang kafir untuk bangun masjid? Kata para ulama, jawabannya boleh, silahkan. Mau untuk bangun masjid ataupun untuk yang lainnya silahkan, nggak apa-apa. Kenapa? Karena Nabi SAW juga menerima hadiah dari Kaisar, menerima hadiah dari Muqawqis, menerima hadiah dari raja-raja kafir, diterima oleh Nabi SAW, dan sebagaimana pula Nabi SAW memberikan hadiah kepada mereka. Jadi nggak masalah kalau ada orang kafir mau nyumbang, mau berbuat baik, ya silahkan terima, nggak ada masalah. Karena Nabi SAW juga pernah menerimanya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Itu saja yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.